Jelas begini, kita tidak akan jadi proksi manapun. Kita tidak punya keterkaitan dengan fakta pertahanan dimanapun, dengan siapapun, gitu ya. Jadi kita bebas aktif terkait dengan itu. Kalau kemudian tentang hubungan ekonomi, hubungan strategis dan sebagainya, dengan siapapun kita akan melakukan hal yang serupa. Jadi pada prinsipnya kita tidak mau jadi proksi mereka-mereka yang sedang berkonflik. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh publik terkait dengan sikap Menhan, ya. Kalau kita ingat dulu misalnya ketika rame-rame Laut Cina, Natuna, ada kapal Cina masuk dan segala macam, Pak Prabowo kemudian menjawab, kita kedepankan diplomasi, kita bersahabat, kita komunikasi, begitu. Kemudian rame-rame para politisi, netizen maha tahu itu kemudian bicara, wah Menhan ini nggak berani, wah Menhan gitu. Itu yang sering saya sebutkan di publik, mengalami blessing of unknowing gitu. Sedangkan kami misalnya yang di dalam yang tahu persis bagaimana harus bersikap itu mengalami suffering of knowing gitu. Jadi menderita karena ketahuan itu, maka kita simpan. Dan Pak Prabowo dimaki oleh banyak netizen maha tahu dan juga politisi kemudian mengobarkan kalimat heroik yang sesungguhnya kosong begitu. Tetapi terkesan kemudian ada provokasi di publik. Nah, ini yang saya sebutkan kenapa kita tidak boleh masuk pada jebakan proksi. Kalau sampai kemudian kita jadi proksi, maka kawasan kita pun akan jadi battleground nanti. Jadi kawasan perang. Jangan lupa loh, banyak negara-negara superpower, jarang sekali mereka melakukan peperangan atau battleground-nya itu di negara mereka sendiri. Mereka cari lahan lain, mereka bertempur di situ. Apa yang terjadi dengan Timur Tengah? Yang sebenarnya kan awalnya bukan terkait dengan walaupun tentu ada variabel dalam negeri ya, bukan terkait dengan peperangan di dalam negeri atau kawasan itu sendiri, tapi negara besar di luar yang ikutan. Bagaimana kemudian Suriah yang bertempur siapa, kemudian banyak yang terlibat di situ, ada proksi dan macam-macam. Saya mau katakan kita tidak boleh jadi proksi. Nah, sikap Indonesia tadi seperti juga disampaikan Pak Sukamta, kemudian Mas Heri, tentu adalah menginisiasi perdamaian. Apalagi kemudian dalam sejarah kita ini momentum COVID, dan itu sudah dilakukan, misalnya membangun solidaritas, jadi solidaritas antar negara dengan 6 negara, supaya kemudian tidak muncul peperangan yang sesungguhnya. Itu yang pertama ya. Yang jelas kita tidak mau jadi proksi negara manapun. Kalau ada, misalnya kan kita Indonesia banyak hubungan ekonomi yang luar biasa besar dengan Cina, begitu. Nggak ada masalah, itu kemudian tidak membuat kita terikat dan mengikat sikap kita harus ikut Cina atau harus ikut Amerika. Coba saya berikan contoh ya, negara seperti Australia saja yang punya keterkaitan ekonomi yang besar sekali dengan Cina, itu akhirnya ikut dengan Amerika. Kenapa? Karena fakta pertahanan dia lebih kuat dengan Amerika. Nah, tapi Indonesia tidak dalam posisi itu. Kita tidak punya fakta pertahanan sama sekali dengan negara manapun, dalam bentuk tadi ya, kalau dulu misalnya Siatu aja kita nggak ikutan gitu ya, dan kita tetap fokus pada politik bebas aktif. Nah, dalam inilah tadi kuncinya, jangan jadi proksi. Yang kedua, diplomasi pertahanan terus dilakukan. Misalnya tadi saya sebutkan, Pak Prabowo tidak hanya bicara dan berdiskusi, membangun diplomasi antar negara kawasan, tapi terhadap Amerika itu sendiri, terhadap Cina, termasuk terhadap Rusia dan sebagainya.
Tentu yang ingin dibangun Pak Prabowo bukan sekedar ini loh. Beliau tidak ingin membangun perspektif dalam konteks diplomasi pertahanan itu perspektif balance of power. Jadi bukan perspektif balance of power yang ingin dikedepankan, tapi bagaimana yang dibangun itu adalah perspektif collective security system. Kalau perspektifnya balance of power, artinya kita kuat-kuatan nih. Kuat-kuatan, jadi misalnya dalam posisi misalnya balance of power itu kan kelihatan kalau belanja pertahanannya Cina sekarang 2019 itu sekitar lebih dari 267 miliar dolar, kemudian sekarang Amerika itu hampir 700 miliar dolar sekian, kemudian Cina ingin mendekatkan itu supaya balance of power-nya semakin kelihatan. Nah, dalam perspektif Pak Prabowo dalam diplomasi pertahanan, hari ini yang harus dilakukan Indonesia ketika berkomunikasi dengan negara kawasan itu bagaimana membangun collective security system. Jadi kita membangun solidaritas di satu sisi, di sisi lain kita juga memastikan pertahanan negara-negara itu kuat. Nah, walaupun kita paham juga negara-negara kawasan juga punya keterkaitan dengan negara-negara yang sedang berkonflik, tapi kita juga terus mengajak supaya jangan sampai kawasan kita itu jadi battleground begitu. Nah, sehingga yang dibangun tadi collective security system. Terakhir tadi sebutkan Pak Prabowo bicara dengan Menteri Pertahanan Malaysia, kemudian beberapa hari ke depan juga beliau akan bicara dengan banyak menteri-menteri pertahanan, itu dalam rangka tadi membangun collective security system. Jadi yang dibangun itu adalah atmosfernya adalah solidaritas, yang dibangun itu adalah perdamaian. Nah, yang ketiga yang jadi tantangan kita kan sebenarnya kita punya lembaga institusi yang bertugas menjaga perdamaian ini. Salah satunya adalah PBB. Maka peran kita di PBB itu harus akan kita maksimalkan terus-menerus. Nah, kan tadi saya sebutkan di awal bagaimana Kementerian Luar Negeri mendorong global solidarity to fight COVID-19 begitu ya. Untuk membangun solidaritas itu juga dalam rangka membangun kesadaran dunia, kesadaran global. Jangan sampai kemudian ketika kita dirundung oleh pagebluk ini atau wabah ini, dalam bahasa Jawa Mas Heri paham betul pagebluk atau wabah itu, ya tidak kemudian ditambah juga dengan perang begitu. Jangan lupa loh, perang dunia pertama itu korbannya hampir lebih 18 sampai 19 juta. Perang dunia kedua itu korbannya sampai dengan 50 juta. Dulu bahkan pandemi itu bisa sampai 20 sampai dengan 50 juta. Jangan sampai kemudian ini kita udah jatuh korban sekarang hampir menurut data yang terjangkit hampir 8 juta, kemudian korban jiwa bertambah, kemudian kita ditambah lagi dengan perang ini. Jadi ada blessing. Saya nggak ingin mengatakan blessing dalam konteks yang sebenarnya ya, tapi ada blessing COVID ini harus dijadikan momentum Indonesia untuk membangun solidaritas itu untuk mencegah perang.